dari kelompok 3 absen 1. Perkenalkan, nama saya Meika Vanessa Udara, nomor absen 16 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rina Diana dari kelompok 3 absen 20. Perkenalkan, nama saya Alba Fasila dari kelompok 3 absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mandara dari kelompok 3 absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dari kelompok 3 absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dari kelompok 3 ini kasihkan materi saya. Gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Pengertian gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Nilai ini mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama dan saling membantu. Satu video 5.000. Dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong menjadi kekuatan utama dalam mendorong sabar dan menjaga stabilitasnya sosial. Prinsip gotong royong tidak hanya berlaku di lingkungan desa, tapi juga di sekolah, tempat kerja, dan kehidupan berbangsa serta berkeluarga. Gotong royong mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama dengan bekerja secara kolektif, bekerja menjadi lebih ringan dan menghasilkan lebih maksimal. Oleh karena itu, gotong royong menjadi salah satu karakter utama yang harus dijaga dan dikembangkan, terutama oleh generasi muda. Secara umum, gotong royong adalah kegiatan bekerjasama bersama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan imbalan individu. Gotong royong mengajarkan agar kita saling membantu dalam melakukan dan mengutamakan kepentingan bersama dalam konteks kehidupan sehingga gotong royong mencerminkan rasa solidaritas dan kepedulian antar anggota masyarakat. Sikap ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dapat untuk sendiri dan selalu bergerak untuk prinsip gotong royong. Gotong royong memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam melaksanakan, antara lain kebersamaan. Prinsip selalu menunjukkan bahwa semua anggota memiliki peran yang sama dalam suatu kegiatan. Tidak ada perbedaan suatu sosial atau lain atau bekerja bersama dengan tujuan yang sama. Kedua, solidaritas. Solidaritas jadi adanya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Ketika ada anggota masyarakat yang mengalami kesulitan yang orang lain dengan segera membantu tanpa paksaan. Tiga, setiap individu yang terlibat dalam kegiatan gotong royong harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Tanggung jawab ini penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Empat, kejelasan. Gotong royong dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Kejelasan menjadi kunci agar kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan tidak menimbulkan konflik. 5. Prinsip kesehatan mengajarkan bahwa perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersama mencapai tujuan bersama. C. Manfaat gotong royong. Harapan gotong royong memberikan manfaat baik bagi individu maupun masyarakat di antaranya atau masyarakat dengan sosial. Gotong royong dapat memperluas pendidikan dan kebersamaan dalam masyarakat. 2. Meringankan beban pekerjaan. Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan dan mudah dikerjakan bersama. 3. Meningkatkan rasa peduli. Gotong royong menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap masyarakat. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab. Individu belajar untuk menjalankan tugas dengan baik demi kepentingan bersama. 5. Mewujudkan lingkungan yang sehat dengan adanya kerjasama. Saya Bebita. Jadi rukun dan damai. D. Upaya menunjukkan kebersamaan.
sekolah dan menerapkan gotong royong. Kedua, menanamkan nilai jadi anak-anak perlu diajarkan semuanya bersama dan tidak menggunakan dapat menjadi sarana untuk melakukan hal. 4. Dari perbedaan kita saling bekerjasama dalam beragama. Evaluasi gotong royong merupakan warisan budaya bangsa yang harus terus dilestarikan kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab, evaluasi bersama menjadi dasar dalam menjalani kehidupan bangsa yang lurus dan menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menyelamatkan nilai gotong royong demi masa depan bangsa yang baik. Video saya. Ketika disampaikan, warna-warna itu akan membuat lukisan terlihat jelas. Sama halnya dengan keberagaman yang merupakan sumber kekayaan bangsa, mulai dari keberagaman suku, budaya, agama, tradisi, dan sebagainya. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk menciptakan suasana yang hangat. Kita tetap ada dalam bingkai harmoni and diversity. Keberagaman itu laksana semua warna yang ada dalam sebuah lukisan. Ketika disatukan, warna-warna itu akan membuat lukisan terlihat indah. Sama halnya dengan keberagaman yang tujuannya adalah kita ingin berkontribusi, berpartisipasi dalam membantu meringankan beban warga yang terkena dampak musibah di Aceh, Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Dan untuk konteks ini UM akan ditempatkan di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Kabupaten Agam hari ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa bencana tidak hanya merobohkan bangunan, tapi juga menguji kekuatan hati dan keteguhan jiwa. Di antara tenda-tenda sederhana, kami mendengarkan cerita yang tak selalu terucap, melihat luka yang tak selalu terlihat. Secara sosial tidak ada makhluk tunggal yang berdiri. Yang ada adalah saling tolong dan Allah dan atau kita butuh siapa dalam sukses ini Allah memberikan kejelasan, bahkan kasih Allah ditebarkan melalui hamba-hambanya. Kadang-kadang orang lupa kalau seorang punya pangkat kedudukan tidak kepada satu dan sebagainya. Ada prajurit agama, para dan sebagainya. Dengan kita sampai juga kepolisian mengajarkan kepada kita bahwa gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, persatuan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Melalui gotong royong, hubungan sosial menjadi lebih erat, bukan pekerjaan menjadi lebih ringan, serta tercipta rasa peduli dan empati akan anggota masyarakat. Nilai ini perlu dikembangkan sejak dini melalui pelatihan, pembiasaan, dan pendidikan agar terlestari. Dengan menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat betul-betul harmonis, damai, dan sejahtera dalam keberagaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Matra, nomor 3, berkenan materi. Prinsip gotong royong membangun harmoni dalam keberagaman. 1. Pekerjaan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan
untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari bagian bangsa. Dalam gotong royong terkandung nilai 1. Kebersamaan, 2. Kepedulian sosial, 3. Tanggung jawab, 4. Solidaritas, dan 5. Persatuan. 2. Keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Indonesia adalah negara yang artinya memiliki keberagaman dalam 1. Suku bangsa, 2. Agama dan kepercayaan, 3. Bahasa daerah, 4. Budaya dan adat istiadat, 5. Status sosial dan ekonomi, 6. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi juga dapat menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Nomor 3. Hubungan gotong royong dan harmoni sosial. Harmoni sosial adalah keadaan masyarakat yang hidup rukun, damai, dan saling menghargai. Gotong royong berperan penting dalam menciptakan harmoni karena 1. Mendorong kerjasama tanpa membutuhkan latar belakang, 2. Menumbuhkan rasa saling percaya, 3. Mengurangi sikap individualisme, 4. Memperkuat persatuan dalam perbedaan, 4. Prinsip-prinsip gotong royong dalam keberagaman. Beberapa prinsip gotong royong yang mendukung harmoni dan keberagaman antara lain: 1. Kesetaraan, semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. 2. Toleransi, menghormati perbedaan pendapat, agama, dan budaya. 3. Kepedulian, peran terhadap kebutuhan orang lain. 4. Musyawarah, utamakan dialog dalam menyelesaikan masalah. 5. Saling menghargai, menghormati hak dan kewajiban setiap individu. 5. Contoh menerapkan gotong royong dalam keberagaman. 1. Seperti membersihkan lingkungan yang diikuti warga dari berbagai latar belakang. 2. Saling membantu saat terjadi bencana tanpa memandang suku atau agama. 3. Kegiatan sekolah yang melibatkan siswa tanpa diskriminasi. 4. Musyawarah warga untuk menyelesaikan konflik sosial. 6. Manfaat gotong royong dalam hubungan berbangsa. 1. Memperkuat persatuan. 2. Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. 3. Mengurangi konflik sosial. 4. Menunjukkan rasa cinta tanah air. 5. Meningkatkan kesejahteraan bersama. Itu video dari saya. Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia, dan kerja bakti adalah salah satu wujud nyata untuk terus merawat semangat kebersamaan ini. Dalam momentum Hari Keistimewaan Sosial Nasional tahun 2024, lebih dari 724.000 orang di seluruh Indonesia bergabung dalam kerja bakti nasional yang digagas oleh Kementerian Sosial. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pilar-pilar sosial, dan masyarakat. Jiwa bangsa Indonesia. Sebuah video yang viral di media sosial menampilkan potret indah kebersamaan warga. Dusun Sekelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di tengah perbedaan latar budaya dan keyakinan, masyarakat setempat justru menunjukkan bagaimana toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Tradisi saling menghormati ini dijaga secara turun-temurun. Pada pagi hari Natal, 25 Desember ember, warga Muslim dan Buddha tampak berjaga di depan gereja untuk memastikan ibadah umat. Kasus intoleransi menjadi penanganan insiden kerusakan villa yang digunakan sebagai tempat Pengurus Pusat Pemuda Katolik menegaskan bahwa ibadah harus jadi penerapan bagi siapapun dan masyarakat. Mereka melakukan penguatan nilai toleransi dan organisasi beragama serta mendesak penegakan hukum secara adil dan transparan. Pemuda Katolik juga siap dan beri korban, termasuk anak-anak yang tahu. Berikut kesimpulan dari saya. Gotong royong
gotong royong mampu memudahkan manusia menyelesaikan masalah bersama serta menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, nilai gotong royong perlu terus dijaga dan akan ini dan menerapkan dalam kehidupan dari ini bisa dalam bersuara bangsa. Konsep gotong royong, pengertian gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur yang telah mengenalkan kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Secara etimologis, istilah gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berasal berarti bersama-sama. Dengan demikian, gotong royong dapat dilakukan sebagai kegiatan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan sosial, gotong royong tidak hanya dimaknai sebagai kerja fisik, tetapi juga mencakup kerjasama dalam bentuk pikiran, tenaga waktu maupun materi yang dilakukan secara sukarela tanpa menghadapi segala macam ekonomi dengan kebersamaan, solidaritas dan yang selalu semangat sejarah dan latar belakang gotong royong. Konsep gotong royong telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, gotong royong menjadi fondasi dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial seperti membangun rumah, membuka lahan pertanian, melaksanakan masyarakat yang menghadapi bencana alam. Melalui gotong royong, masyarakat dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pada masa perjuangan kemerdekaan, semangat gotong royong juga menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Misalkan hidup bersama adalah arti kepentingan utama untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, gotong royong dianggap sebagai salah satu ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia. Gotong royong satu, gotong royong tenaga, gotong royong pikiran, memiliki kesempatan dan mendapat menyelesaikan masalah bersama. Gotong royong materi, gotong royong benar. Gotong royong dalam penghasilan satu, sila dua, pengisian dengan sederhana. Dua, sila ketiga, satu, pikiran. Dua, sila kelima, dasar moral dalam masyarakat dan pemerintahan. Tantangan penerapan gotong royong dalam satu, meningkatkan sikap individualisme, dua, radikalisasi dan teknologi, tiga, rakyat, dan kesimpulan teknologi dan interaksi sosial secara lima, oleh karena itu harus dijalankan oleh keluarga dan lingkungan sosial supaya melestarikan bangsa Indonesia. Diharapkan dengan sosial dan penting ekonomi, teladan dan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pemerintah mengintegrasikan perkembangan dalam kehidupan. Gotong royong merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gotong royong adalah bentuk implementasi kualitas negara dari Pancasila pada surat ketiga Republik Kesatuan Indonesia. Karena dampaknya, gotong royong dilakukan secara bersama-sama dengan banyak orang demi mewujudkan tujuan bersama. Manfaat gotong royong sendiri sebenarnya lebih daripada itu. Karena dengan gotong royong dan saling membantu dapat memperkuat tali persaudaraan antara satu. Gotong royong merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah ada. Di kawasan industri ini, ribuan wanita berjalan berdampingan setiap hari. Berbeda latar belakang, budaya, dan bahasa, namun dipertemukan oleh tujuan yang sama. Ini kebersamaan bukan sekedar slogan, ia hadir dalam setiap diskusi, setiap proses kerja, dan setiap upaya untuk saling memahami. Para pekerja dari berbagai daerah berkolaborasi, berbagi peran, dan saling menguatkan. Tahun
sadar tentang kerja keras, ketekunan, dan arti kebersamaan. Setiap pencapaian yang diraih adalah hasil dari kontribusi semua pihak yang bekerja dengan semangat dan tanggung jawab. Ratusan siswa sekolah rakyat menggelar doa lintas agama bagi para korban bencana di Sumatera. Bertempat di Geraha Unesa Surabaya, kegiatan ini menjadi wujud empati, solidaritas, dan kepedulian generasi muda terhadap saudara sebangsa yang tengah menghadapi musibah. Doa dipanjatkan secara bergiliran dari berbagai agama, mencerminkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Kegiatan bertajuk Prawancing Sekolah Rakyat dan Doa Bersama untuk Sumatera ini diikuti 900 siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah dari berbagai sekolah rakyat di Jawa Timur. Hadir juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mahmud, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Pasuruan, hingga Bupati Gresik. Selanjutnya, para siswa menampilkan baris berbaris dan polisi cilik yang menunjukkan disiplin, kekompakan, serta pembentukan. Kesimpulan dari saya adalah gotong royong, bersama dan tolong menolong secara sukarela dan kepentingan bersama. Banyak mengikuti kebersamaan, dan tanggung jawab dan komunitas sosial. Gunakan saya tidak berguna, sebelum materi saya. Prinsip harmoni dalam kebersamaan. Bagian harmoni dalam kebersamaan. Kesatuan berarti menyatukan perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip ini sejalan dengan sebuah yang kita tegak lingkar yang masih berbeda-beda tetapi tetap bersama. Bersama yuk, bekerja dalam kegiatan gotong royong.
Apa yang membuat kita tetap bersatu walau berbeda agama? Jawabannya adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Di Indonesia, kita hidup bersama dengan banyak agama dan suku. Kerukunan ini adalah kekuatan kita. Moderasi beragama berarti kita beribadah dengan cara yang seimbang dan tidak berlebihan, sambil tetap menghargai orang lain. Rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan damai. Dengan sikap moderat, perbedaan agama bukan penghalang untuk hidup berdampingan. Sikap moderat bisa kita tunjukkan dengan saling menyapa, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, dan tetap menjaga persahabatan walau berbeda pandangan. Anak-anak juga belajar toleransi sejak dini saat mereka bermain dan belajar bersama. Kadang, perbedaan bisa menimbulkan tantangan, tapi dengan berdialog dan saling menghormati, kita bisa menjaga kedamaian. Pengertian dari gotong royong. Ingin bertanya kepada Bapak. Sebutkan satu contoh gotong royong. Perkenalkan, nama saya Sumaira dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada Nita. Bagaimana menumbuhkan sikap harmoni dalam keluarga? Saya Muhammad dari kelompok 6. Saya bertanya lagi apa tujuan gotong royong? Perkenalkan, nama saya Arya Saputra dari kelompok 6. Ini bertanya kepada Desa. Kenapa kegiatan gotong royong penting? Nama saya Siti Yohana Dewi dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada apa saja bentuk gotong royong? Perkenalkan, saya Reza Niko dari kelompok 4. Bertanya kepada Onel. Sikap gotong royong berasal dari Perkenalkan, nama saya Fitri Alasari. Saya ingin bertanya kepada Aurel. Yang lain berani ya. Apa istilah gotong royong? Perkenalkan, nama saya Anissa Yusa. Dari kelompok 1, ingin bertanya kepada Bapak, apa akibatnya jika masyarakat tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika? Perkenalkan, nama saya Sylvia Berlian dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada Desa. Sebutkan 2 contoh mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Fitria dari 10 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada Renita Berliana dari kelompok 3. 1. Bagaimana cara menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sosial? Perkenalkan, nama saya Farel dari kelompok nomor 1. Ingin bertanya pada Sipa. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada. Perkenalkan, nama saya Yudan dari kelompok 1. Sikap dan pendidikan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah adalah Wes. Dereng.